Kan orang yang lupa daratan, orang yang sibuk dengan pikiran sendiri atau bangga dengan kejagoan dia sendiri. Dia lupa bahwa dia pernah dilepas dari daratan untuk mengarungi laut. Dan sekali lagi, istilah lupa daratan itu identik dengan ya maksulkan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Nah teman-teman semua, kita tahu ya kalau kemarin itu Ibu Megawati berpidato. Nah di pidatonya sepertinya dia agak sedikit menyindir ya. Ada kata-kata lupa daratan. Dan hal itu disertai dengan jika memang kedudukan sudah habis, sudah waktunya turun ya turun. Jangan malah justru lupa daratan. Tentu kita sebagai masyarakat yang mendengarkan pidato dari Bu Mega ini berasumsi bahwasanya beliau menyindir Bapak Joko Widodo ya. Begitupun dengan tanggapan dari Bung Rocky Gerung ya, dan yang nantinya juga akan kita reaction di video ini ya. Di sini pun ada tanggapan dari Bung Masinton ya terkait pidato dari Ibu Megawati. Ya teman-teman, kita semua tahu ya kalau isu pemakzulan dari Pak Jokowi ini semakin santer ya, dimana memang sudah dipersiapkan dari petisi 100 yang menginginkan untuk pemakzulan. Tentunya ini aspirasi dari masyarakat juga ya. Nah menurut Bung Rocky Gerung, pemakzulan Pak Jokowi ini lebih akan gencar lagi ketika nanti Bu Mega mengiyakan atau memberikan sinyal-sinyal atau membuka kata-kata untuk pemakzulan Pak Jokowi. Tapi hal itu belum disampaikan langsung oleh Bu Megawati sendiri. Dan kita pun sebagai masyarakat ya tetap harus memantau terus ya. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat ya videonya. Memang kuasa tuh enak kok. Udah, tapi kan ibu udah suruh berhenti ya berhenti. Lupa daratan. Ya, makanya itu cobaan. Jangan lupa. Ini khotbah lagi. Mengapa ada orang-orang yang karena beringin kekuasaan tetap langgang, sehingga melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh siapa saja. Memention orang per orang, tadi Bu Mega menyampaikan, ya itu tadi pesan-pesan moral, mengingatkan siapapun dalam posisi jabatan ya agar tidak mabuk kekuasaan. Karena dalam era reformasi dan demokrasi 25 tahun ini kita sudah memilih jalan demokrasi dengan berbagai aturan yang membatasi masa jabatan baik presiden maupun kepala-kepala daerah. Jadi ya jangan menggunakan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan, karena yang langgeng itu adalah kehendak rakyat gitu. Kalau yang lupa daratan maksudnya apa tuh Bang? Lah iya, itu tadi mabuk kekuasaan itu membuat orang jadi lupa segalanya, lupa daratan ya lupa menapak bumi, lupa pada demokrasi, lupa pada konstitusi yang memang membatasi masa jabatan tadi. Nah itu ya menjadi satu pesan moral yang kuat buat kita semua, buat seluruh elemen bangsa kita bahwa siapapun yang diberikan amanah jabatan kekuasaan agar taat pada aturan, taat pada konstitusi, taat pada seluruh nilai-nilai etika dan moralitas dalam menjalankan seluruh proses kekuasaan dan jabatan itu tadi. Perayaan Natal PDIP yang berlangsung kemarin, dia misalnya menggunakan ini walaupun tidak menyebut nama Pak Jokowi, orang pasti tahu yang dimaksud adalah Pak Jokowi. Dia cerita bagaimana ketika dia jadi presiden, waktunya turun ya turun gitu kata dia. Kekuasaan itu memang enak kata dia. Tetapi ya jangan lupa daratan. ini kan bahasa yang cukup keras kalau menyatakan lupa daratan gitu. Bu Mega tentu makin lama makin ingin melihat Jokowi dimaksulkan. Tinggal cari jalannya, jalan DPR yang mungkin sekali itu agak susah tetapi masih bisa diupayakan, atau jalan di jalanan beneran, kan cuma itu pilihannya kan. Mau diturunkan secara konstitusional atau diturunkan secara moral, kan dasarnya cuma itu. Tapi saya tahu bahwa ada kesulitan memang Ibu Mega karena pertimbangan-pertimbangan politik dan
tukar tambahnya apa nanti misalnya kalau terjadi pemaksulan. Tapi mestinya Ibu Mega berpikir bahwa ini soal konstitusi, ini soal martabat bangsa, bukan lagi pertimbangan politik atau pertimbangan ekonomi kriminal. Ibu Mega mesti berpikir bahwa bangsa ini mesti diselamatkan. Semua orang yang ada di sekitar Ibu Mega juga pasti membujuk Mega supaya jangan terlalu drastis. Kenapa? Karena mereka juga ada yang menjadi bagian kepentingan dari rejim Jokowi kan. Para mantan koruptor atau koruptor yang masih kabur dari tatapan hukum itu kan berupaya untuk membujuk Mega, jangan terlalu drastis lah, nanti kita dibalas oleh Jokowi. Tetapi bagi orang seperti Megawati ini juga taruhan akhir. Di ujung sisa usianya dia mesti lakukan sesuatu yang secara etik akan dihitung oleh orang. Jadi orang akan bersyukur nanti atau memuliakan Ibu Mega kalau dia memulai tindakan pemaksulan itu. Karena ini bukan soal dendam, ini soal memperbaiki bangsa. Semua institusi selama Jokowi hancur dan PDIP akan dianggap sebagai bagian yang menghancurkan itu. Kecuali PDIP memulihkan kesalahan dia dengan memulai semacam pengakuan dosa. Bahwa kami ikut bersalah, karena itu kami tidak mau berlanjut kesalahan ini, maka kami akan hentikan walaupun dia kader terbaik kami, tapi dia sekarang adalah kader yang paling memalukan, yaitu Presiden Jokowi. Kan mestinya itu diucapkan kan. Dan rakyat pasti akan mendukung Ibu Mega itu, karena Ibu Mega nggak perlu ragu, bangsa ini didesain untuk memulihkan kembali peradaban. Jadi semua hal, bayangkan Pak Harto toh dimuliakan juga akhirnya tuh. Jadi sebetulnya kalau Ibu Mega lakukan itu, Ibu Mega bisa bilang kita ingin menurunkan seseorang yang memperburuk keadaan setelah reformasi. Jadi diperlukan memang reformasi jilid 2. Nah, energi ini yang sedang didorong oleh kalangan mahasiswa terutama, kalangan Gen Z apalagi itu yang mulai merambah ke ide pemaksulan. Nah, di mana-mana kita mulai lihat bahwa ada salam sekarang tuh, salam pemaksulan. Oh, oke. Dan saya kira kalau untuk karena di mana-mana kita mulai dan saya kira kalau untuk karena beliau udah menggunakan kata lupa daratan ya. Kalau untuk orang yang lupa daratan itu apalagi caranya, kan kalau diajak ngomong baik-baik orang namanya lupa daratan kan nggak mungkin gitu ya. Iya, kalau udah lupa daratan artinya nggak mau pulang daratan, ya tenggelamkan aja kan udah. Jadi hal-hal semacam ini yang kita lihat sejarah Indonesia selalu unik gitu. Seseorang yang punya kekuasaan 9 tahun berkuasa, makin lama makin arogan, akhirnya dia lupa daratan tuh. Dia lupa bahwa dia telah jauh dari pelabuhan, jauh dari teluk yang teduh. Dia mau berupaya untuk merambah horizon di ujung sana tuh. Padahal dia tahu bahwa dia itu datang dengan kapal tongkang biasa yang sebetulnya ditelan ombak di Selat Sunda udah tenggelam tuh. Tapi karena arogansi dia terus-menerus menganggap bahwa dia akan dituntun oleh matahari tuh. Padahal matahari udah nggak bersemi di atas kepalanya kan. Jadi betul Ibu Mega mengatakan ini orang udah lupa daratan tuh, dan kata lupa daratan itu bagi bangsa ini itu artinya dia udah keterlaluan, udah muak orang lihat seseorang itu. Jadi saya kira udah maksimal Ibu Mega katakan, tinggal tindakan legal atau tindakan politisnya tuh. Jadi kesempatan kita untuk melihat pemaksulan itu udah di depan mata. Lupa daratan artinya ya udah nggak ada maaf lagi kan. Kan orang yang lupa daratan orang yang sibuk dengan pikiran sendiri atau bangga dengan kejagoan dia sendiri. Dia lupa bahwa dia pernah dilepas dari daratan untuk mengarungi laut, dan dia anggap bahwa nggak mungkin lagi dia balik ke daratan itu tuh. Nah, Megawati adalah orang yang mampu untuk meneduhkan keadaan dengan cara memaksimalkan tindakan politiknya. Jadi sekali lagi istilah lupa daratan itu identik dengan ya maksulkan aja. Ya, gimana teman-teman semua setelah mendengarkan tanggapan dari Bung Rocky Gerung? Lupa daratan, tenggelamkan saja. Lupa daratan artinya makjulkan saja. Kalau menurut kalian pribadi, apakah setuju jika Pak Jokowi harus dimakzulkan atau bagaimana? Karena melihat waktu, Pak Jokowi sebentar lagi akan turun juga ya. Tapi kan yang jadi masalah di sini adalah di mana masyarakat menginginkan tidak ada campur tangan Pak Jokowi mengenai pemilihan presiden ini. Maksudnya tidak ada cawe-cawe gitu ya. Dan masyarakat menginginkan kenetralan dari pemerintah gitu loh. Intinya cuma itu sih sebenarnya ya. Tapi ya teman-teman semua, kita sebagai masyarakat ya tetap harus selalu mendoakan lah ya. Mendoakan pemimpin-pemimpin kita agar menjadi pemimpin yang bisa benar-benar menjalankan tugasnya dengan penuh amanah.
Oke teman-teman semua, kita lanjutkan ya videonya. Kemarin itu ada momen di mana Pak Anies mampir ke Kampung Bayam dan ada salah satu warga di sana yang benar-benar memeluk dengan penuh harapan kepada Pak Anies Baswedan. Luar biasa sih videonya. Oke, kita lihat dulu ya videonya. Tahu kenapa kemarin warga Kampung Bayam pada nangis mengadu ke Pak Anies? Menaruh harapan yang besar kepada Pak Anies Baswedan untuk bisa menolongnya di waktu yang akan datang. Nah teman-teman semua, apakah hal seperti ini dibiarkan oleh pemerintah setempat, di mana harusnya masyarakat Kampung Bayam sudah bisa menempati tempatnya yang benar-benar sudah ada berkasnya dan lain-lain, hanya tinggal menerima kuncinya saja, tapi justru itu tidak bisa. Maka dari itu mereka menginginkan perubahan. Oke teman-teman semua, kita lanjutkan lagi videonya. Dika. Apa? Ini mama kamu bukan? Ih, mama kamu dulunya bikin konten nangisin Prabowo ya? Enggak. Ini lihat, mamanya nangisin Prabowo. Mamanya nangisin Prabowo. Mamanya nangisin Prabowo. Si Prabowo, mamanya nangisin Prabowo. Mamanya nangisin Prabowo. Mamanya nangisin Prabowo. Nah, memang betul apa yang dikatakan teman-teman kamu. Tapi itu dulu. Mama tahu. Mama sudah menyimpan rahasia ini berpuluh-puluh tahun. Tapi aku malu, Ma. Kita membuka lembaran yang baru. Hidup yang baru, Nak. Dikasih gagasan, katanya cuma pinter ngomong doang. Dikasih data, katanya nggak bisa kerja. Dikasih fakta, katanya nyerang personal. Baru satu kali ini mau nyalon, dibilang ambisi haus kekuasaan. Lah itu sudah 4 kali nyalon. Bahkan sekarang jadi Kemenham. Itu dibilang apa cocoknya? Jawab deh. Jawab. Ya. Gak usah joget. Jawab aja. Woi, pendukung Anies. Takut kalian Anies nggak didukung artis. Luntur semangat kalian. Sebagian kecil ulama berpaling. Ciut nyali kalian. Presiden Wakanda ikut cawe-cawe. Woi, jangan takut saudaraku. Semangat. Jangan takut. Berjuang. Kalian pernah dengar ada ayat, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as-sabirin. Ayat itu katakan, betapa banyak golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang besar. Dengan apa? Dengan izin Allah. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi para pendukung Anies tetap berjuang, sabar. Insya Allah kemenangan akan datang. Semangat. Dibayar berapa Bang sama Anies? Tuduhan itu lahir dari buruk sangka dan ketidakmampuan untuk mencerna kalimat-kalimat yang ada di konten saya. Sudah menjadi salah satu pendukung Anies yang cerdas. Ya teman-teman semua, mungkin di channel ini juga akan mengkritik ketika nanti Pak Anies menjadi presiden. Akan terus memantau kinerja Pak Anies, akan
mengkritik apa saja yang sudah dijanjikan Pak Anies jika tidak terrealisasikan. Jadi kita harus tetap semangat. Oke teman-teman semua, semoga manfaat ya video ini ya. Jangan lupa berikan komentar kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga like, comment, and subscribe channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.